Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali menyambung perkuliahan kita sebelumnya. Kali ini kita membahas tentang HAM, ya. Jadi subjudulnya itu adalah peran konstitusi. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana peran konstitusi dalam pendidikan HAM ini, dalam pendidikan hak asasi manusia. Salah satu menjadi titik fokus dari konstitusionalisme adalah dituliskannya di situ terkait dengan bagaimana HAM itu berada. Jadi persoalan hak asasi manusia dalam kaitan ini menjadi persoalan yang fundamental, ya, dituliskan dalam konstitusi. Kenapa dituliskan? Hal itu untuk memberikan ketetapan, kepastian bahwa keberadaan HAM itu memang diakui dan memang diberikan tempat yang tinggi dalam negara kita. Nah, peran yang kedua adalah bahwa dalam konstitusi itu di samping dituliskannya HAM itu berarti bermaksud meninggikan, juga di sana terdapat interpretasi bahwa HAM itu bukan hanya dimaksudkan untuk sekedar secara tertulis, tapi di sana ada dimaksudkan untuk memberikan keadaan tertentu yang dapat dilaksanakan HAM itu. Jadi konstitusi meskipun dia menyatakan, menuliskan atau secara tertulis tentang adanya HAM, contohnya di konstitusi itu tertulis tentang hak untuk hidup, hak untuk belajar, hak untuk menikah, hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, dan lain sebagainya itu. Konstitusi tidak boleh membatasi diri cuma untuk menuliskan, tapi ada sebentuk jaminan dari konstitusi bagaimana upaya untuk itu. Nah, jadi setelah dituliskan tentu ada upaya, ada pergerakan atau ada perbuatan. Di antaranya itu adalah bisa jadi dengan membentuk satu jaminan dari HAM itu sendiri, seperti contohnya peradilan tentang HAM. Nah, ini penting. Atau yang kedua, diadakannya komisi nasional, apapun itu tentang HAM. Atau yang ketiga, diadakannya tentang institusi terkait dengan peran atau penegakan HAM itu sendiri. Nah, jadi konstitusi tidak boleh hanya berhenti kepada menuliskan saja dalam batang tubuhnya, tapi juga harus berada pada upaya untuk menerapkan terkait dengan apa yang tadi dituliskan. Lalu apa langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga adalah dari peran konstitusi ini, setelah dia menuliskan tentang HAM itu lalu mengupayakan adanya perbuatan yang komprehensif tentang penegakan HAM itu, maka yang terakhir adalah dijamin. Jadi setelah negara memberikan atau membuat semacam bentuk lembaga atau komisi nasional atau peradilan tentang HAM, maka negara tidak boleh lepas tangan. Negara harus memberikan jaminan kepada setiap individu penegak HAM itu atau kepada instansi yang menjadi pelopor penegak HAM itu. Nah, ini dia. Jadi ada jaminan. Lalu muncul pertanyaan, apakah jaminan ini hanya terkait dengan instansi yang negara dirikan, bukan termasuk swasta? Nah, ini seharusnya jadi pembahasan yang hangat ini. Artinya negara tidak boleh membedakan, ya. Jadi dalam proses tentang penegakan HAM, meskipun di sana nanti ada suatu institusi yang bukan dari kewenangan atau bukan bersifat negara atau swasta lah, ya, seperti itu kira-kira, maka negara juga tidak boleh lepas tangan di situ. Tetap memberikan pengayoman, penjaminan tentang keselamatan pribadi mereka. Karena terkadang seringkali yang bersifat independen ini atau yang bersifat swasta atau berdiri sendiri ini sering mendapati tekanan-tekanan terkait dengan bagaimana upaya penegakan HAM. Contohnya lembaga swasta tentang HAM itu ketika membahas tentang penindasan hak, kalau sekarang ini adanya tunjangan hari raya gitu ya. Nah,
keberadaan hak tunjangan hari raya ini seringkali menjadi masalah ketika mendekati hari-hari detik-detik lebaran. Maka bagaimana hak para buruh, hak para pekerja ini dicapai? Tentu saja mereka akan melapor kepada pihak-pihak terkait. Di samping kepada pihak kepolisian, juga pasti mereka melapor kepada pihak-pihak swasta. Contohnya lembaga bantuan hukum yang bukan di bawah kementerian atau yayasan seperti itu. Nah, yayasan inilah yang harusnya juga dilindungi oleh pemerintah, dijamin kepada mereka itu, dijamin pribadi mereka, serta dijamin pula lembaga mereka itu. Nah, ini. Jadi konstitusi memberikan sifat yang fundamental atau memberikan sifat yang mendasar terkait dengan pelindungan HAM, maka jaminan keberadaan HAM itu juga bersifat fundamental. Kenapa begitu? Karena diakui oleh Undang-Undang Dasar dan ini merupakan norma atau merupakan hierarki tertinggi dalam negara kita Indonesia. Lalu kita coba lebih spesifik lagi, apa saja sih sebenarnya peran konstitusi ini sehingga dia dianggap penting atau fundamental terkait dengan HAM. Di sini saya tuliskan bahwa yang pertama, tujuan dari konstitusi itu adalah untuk memberikan batasan. Nah, ini yang pertama nih. Memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Nah, ini ya. Jadi kekuasaan politik oleh konstitusi itu diberikan batasan. Bukan hanya batasan tapi juga pengawasan. Kenapa ini harus dilakukan? Ini untuk memberikan, untuk memiliki fungsi agar si penguasa atau si pribadi atau partai atau apapun itu yang berkuasa tidak melakukan atau tidak menggunakan kekuasaannya justru untuk membuat kerugian kepada masyarakat. Nah, ini deh. Jadi konstitusi yang pertama adalah bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan. Contohnya adalah presiden tidak boleh semena-mena membuat kebijakan. Nah, ini tidak boleh nih, apalagi terkait dengan masalah finansial perekonomian warga. Atau presiden tidak boleh melewati atau memiliki jabatan lebih panjang daripada masa yang telah dibuat oleh konstitusi. Nah, ini tidak boleh kecuali ada hal-hal perubahan atau semacam apa gitu. Atau juga DPR-nya juga seperti itu. Jadi segala sesuatu yang diatur oleh konstitusi terkait dengan peran dan fungsi para politik atau politikus ini itu diatur oleh konstitusi, dan itu bukan hanya presiden, tapi di sana juga ada gubernur, pemerintahan daerah, juga ada DPR, MPR, DPRD, DPD gitu ya. Nah, ini diatur oleh negara, oleh konstitusi. Harapannya apa? Harapannya supaya mereka yang menjadi pejabat ini tidak melenceng atau tidak meleset atau tidak sesat dari apa yang mereka diamanahkan kepada mereka untuk rakyat. Nah, ini peran yang pertama, yaitu bertujuan untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Baik, di sini yang kedua adalah bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan itu dari penguasaan sendiri. Jadi maksudnya adalah negara ini bukan milik pribadi, bukan milik partai, bukan milik tertentu golongan, apalagi pribadi individu. Bukan, negara ini milik bersama. Maka diperlukan oleh sebuah aturan atau konstitusi untuk melepaskan kontrol kekuasaan itu dari individu. Jadi kalau ada individu yang merasa memiliki kontrol yang kuat di negara ini, atau ada menteri yang terkesan sebagai menteri yang diktator atau presiden yang berkuasa mutlak, itu tidak boleh di negara Indonesia. Kenapa? Karena di antara peran konstitusi adalah memberikan controlling kekuasaan terhadap individu yang berkuasa itu sendiri. Nah, kenapa ini dilakukan? Untuk memberikan kenyamanan serta jaminan tentang pelaksanaan HAM itu sendiri. Jika ada pejabat negara yang memiliki kontrol yang kuat atau kontrol yang hebat atau kontrol yang mutlak, maka kita dapat mengatakan bahwa kesulitan akan penegakan HAM itu. Contohnya nanti ketika ada penguasa yang memiliki kontrol yang kuat, maka ketika ada opini dari masyarakat yang berbeda dengan opini si pejabat itu, dianggap musuh, dianggap berbahaya, dianggap berseberangan, dipenjara. Ini berisiko sekali. Jadi kontrol terkait dengan
peran penguasa atau kekuasaan penguasa itu penting. Nah, ini hanya dilakukan oleh konstitusi. Kenapa begitu? Untuk menjamin terlaksananya HAM-HAM tadi itu. Karena saya punya pendapat, ternyata pendapat saya itu berbeda dengan pendapat sang menteri atau sang gubernur atau sang presiden. Lalu saya ditekan. Nah, ini kalau tidak diatur oleh konstitusi, ini bisa berbahaya. Nah, jadi itulah sebabnya pentingnya konstitusi untuk memberikan kontrol terkait dengan penguasaan seorang individu terhadap jabatannya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa untuk menjalankan kekuasaannya. Nah, ini dia. Jadi dalam konstitusi itu telah dibatasi tuh. Contohnya masa jabatan tertentu, cara prosedur pemilihan menteri, ya, partai-partai yang diizinkan, atau ideologi-ideologi yang diizinkan atau tidak diizinkan, atau norma-norma agama. Nah, ini diatur oleh konstitusi. Jadi jangan kita anggap konstitusi itu tidak mengatur tentang batasan kekuasaan. Enggak. Kenapa ini mesti diatur? Supaya para penguasa itu dalam menjalankan kekuasaannya tidak melebihi apa yang diamanahkan kepadanya. Contohnya menteri. Menteri tidak boleh seolah-olah jadi presiden. Kenapa begitu, Pak? Karena tugas menteri itu adalah membantu presiden, bukan menjadi presiden. Nah, itu dia. Gubernur tidak boleh seolah-olah menjadi seperti menteri. Kenapa? Karena dia tingkatnya pemerintahan daerah setempat. Ini jadi ada pembatasan kekuasaan sehingga tidak ada yang terlangkahi dan tidak ada yang melangkahi. Kenapa ini mesti kita lakukan? Agar ada kerjasama di antara para pejabat negara itu. Jadi ada bidang-bidangnya. Menteri Ekonomi membidangi terkait dengan perekonomian. Menteri Ekonomi tidak layak mengatur tentang keamanan negara. Ini contoh ya. Atau Menteri Kesehatan itu mengatur tentang apapun terkait dengan kesehatan. Dan mereka tidak pada tempatnya untuk mengatur tentang perpolitikan. Atau Menteri Hukum dan HAM itu mengatur apapun tentang hukum dan HAM. Dan mereka tidak layak atau tidak cocok untuk mengatur tentang perekonomian secara umum. Artinya bahwa menteri-menteri itu sudah ada tupoksinya atau apa bahasa mudahnya itu ya. Sudah ada kinerja mereka masing-masing itu sudah ada. Jadi Menko ya, menteri koordinator itu sudah ada kerjanya masing-masing. Jadi saling menteri itu tidak boleh menikung kerja rekan atau kerja bahkan menikung kerja presiden itu tidak boleh. Jadi makanya Indonesia adalah negara konstitusional membatasi terkait dengan kekuasaan para penguasa itu supaya tidak melampaui apa yang diamanahkan kepada dirinya. Nah, ya. Jadi ini merupakan peran dari konstitusi supaya negara Indonesia ini dapat menjamin, dapat melaksanakan serta dapat sama-sama menerapkan terkait dengan HAM serta untuk mengetahui bagaimana peran, bagaimana menjaga dan bagaimana aktifnya konstitusi itu dalam sebuah negara. Baik. Saya kira ini dulu kuliah kita pada sesi kali ini. Terima kasih kepada kalian semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.